Assalamualaikum, jumpa lagi bareng Arfi di sini dan kali ini kita akan kembali dengan sebuah alur cerita film berjudul Gatal, masih dengan tema berbau gangster. Film ini mengisahkan tentang kelompok gangster Taiwan yang salah satu gangster di sana ingin merubah pasar tradisional menjadi bangunan klub malam. Tapi mereka mendapat penolakan dari salah satu geng yaitu geng Ding Zuan yang dipimpin oleh Bos Xiong. Yang akhirnya di perseteruan itu berujung pada perang antar gangster. Jadi bagaimana keseruan filmnya? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dimulai dengan dua orang pria yang sedang jajan di pinggiran jalan. Tapi tak lama datang 5 orang gangster untuk menagih hutang kepada bos mereka. Dan perkenalkan mereka adalah King Feng, Guo, Ah Xiong, Ah Kai, dan yang terakhir adalah Wo. Mereka berlima berasal dari geng Ding Zuan. Kedua pria yang ditagih cuma bisa diam, yang membuat mereka sedikit kesal. Tapi kemudian mereka berlima memutuskan untuk pergi dan akan kembali besoknya lagi untuk menagih hutang. Tapi rupanya pria yang mereka tagih tidak terima, lalu kemudian mendorong tangan Guo, yang membuat Guo akhirnya menampar si pria itu. Namun siapa sangka kemudian datang sekelompok gangster yang langsung mengejar mereka berlima, hingga terjadilah baku hantam di antara mereka di sebuah lorong. Tapi di tengah baku hantam itu ternyata salah satu gangster membawa pisau yang sempat melukai tangan Huo dan juga hampir membunuh Peng. Tapi untung saja Peng bisa menghindar dan merebut pisaunya yang kemudian berbalik menusuk pria itu. Tak lama kemudian terdengar sirene polisi datang ke sana. Mereka berlima pun segera pergi, tapi sayangnya Xiong tertinggal karena harus membantu teman-temannya dulu. Dan pada akhirnya Xiong pun ditangkap oleh polisi. Dan 3 tahun kini sudah berlalu, Xiong pun akhirnya sudah bebas. Selama ia di penjara banyak hal yang berubah, seperti temannya Ahwa yang kini menjadi pedagang cangcut dan gutang di pasar. Lalu Guo yang menjadi pengawal pribadi Bos Xiong. Kemudian Peng yang menjadi pemegang semua bisnis geng Ding Zuan, sekaligus menjadi tangan kanan dari Bos Xiong. Lalu Aka yang menjadi pengawal pribadi Peng. Kemudian yang terakhir yaitu Bos Xiong. Di hari itu ia sedang menghadiri sebuah pemakaman dari salah satu ketua gangster. Dan di pemakaman itu ada juga anak dari almarhum yaitu Michael yang baru saja tiba dari Amerika. Saat Michael sedang memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum ayahnya, kemudian datang seorang pria parubaya. Ia adalah orang kepercayaan dari almarhum ayahnya, yang kemudian menyuruh Michael untuk kembali ke Amerika karena ia akan mengambil alih semua bisnis ayahnya. Mendengar hal itu, Michael pun menjadi emosi, lalu kemudian mengambil sebuah pisau dan langsung membunuh si pria tua itu. Dan sekaligus Michael pun menjadi pemimpin geng tersebut. Kembali ke Xiong yang hari itu dijemput oleh Hua sendiri karena teman-teman mereka yang lain sedang sibuk mengurusi bisnis. Terlihat di sini Xiong dan Hua adalah teman yang sangat akrab dari mereka bocil. Dan juga Xiong adalah orang yang cukup ramah. Ia suka membantu para pedagang di pasar. Seperti saat ia tiba di pasar, ia disambut baik oleh para pedagang di sana. Xiong juga memiliki seorang nenek yang sangat sayang pada dirinya. Dan cuma nenek itulah salah satu keluarga Xiong yang tersisa karena orang tuanya sudah meninggal saat dia kecil. Karena itulah sang nenek sangat takut kalau Xiong kembali terjun ke dunia gangster dan meminta Xiong untuk hidup yang lebih baik. Kemudian scene berpindah di malam hari, di mana Bos Xiong bersama yang lainnya sedang merayakan kebebasan dari Xiong. Dan Bos Xiong juga kemudian memberikan Xiong tugas untuk menjaga keamanan di pasar. Sementara itu, Michael bertemu dengan petinggi partai pemegang semua izin pembangunan di kota itu bernama Presiden Guy. Michael mencoba menyogok agar rencana pembangunan klub malam miliknya bisa berjalan dengan lancar. Tapi nyatanya si bapak ini tidak bisa disogok begitu saja oleh Michael, karena menurutnya setiap gangster di kota itu memiliki aturan, di mana Michael harus mendapat persetujuan geng lain dan semua tak bisa dibeli dengan uang. Lanjut ke sebuah pasar di mana ada pria genit bermata elang bernama Tuan Gambler yang saat itu sedang menggoda Tante Bohai. Tapi karena paman gambler yang agresif dan sangean, ia pun akhirnya ditabok oleh si Tante.
Dan kebetulan juga saat itu ada Xiong. Kemudian paman gambler memintanya untuk mengembalikan bunga si tante yang tertinggal. Saat di jalan, Xiong tak sengaja bertemu dengan wanita cantik imut adalah anak dari paman gambler bernama Lei Lei. Saat mereka berdua asik ngobrol, tiba-tiba datanglah Satpol PP yang akan merazia para pedagang. Karena itu, akhirnya Xiong buru-buru untuk membantu si nenek lari dari tempat itu agar tak ditangkap. Namun saat mereka berdua akan masuk ke sebuah gang, Xiong dan si nenek dicegat oleh beberapa gangster anak buah dari Michael. Dan untuk bisa lewat di sana, Xiong harus membayar sejumlah uang. Karena tak ingin ada keributan, Xiong pun akhirnya mengalah dan memilih untuk membayar karena dirinya kasihan kepada si nenek. Di malam harinya, Xiong dan teman-temannya pun kemudian makan bersama di rumah Xiong. Dan di sini terlihat kalau Peng juga menyukai Lei Lei, namun dirinya belum berani untuk mengungkapkan perasaannya. Sementara itu di tempat lain anak buah Michael sedang membuat kekacauan di wilayah kekuasaan dari Bos Xiong. Peng and Gang yang saat itu sedang makan mendapat telepon untuk membereskan masalah itu. Mereka pun segera bergegas pergi, tapi mereka melarang Xiong untuk ikut karena dirinya baru saja bebas bersyarat. Sesampai di lokasi kejadian, Peng dan geng pun langsung baku hantam dengan anak buah Michael. Namun karena anak buah Michael yang satu RT, Peng dan geng pun akhirnya berlari kabur dari tempat itu. Dan tawuran pun akhirnya dilanjutkan di besok harinya. Dan kali ini Peng membawa lebih banyak pasukannya untuk balas dendam kepada Michael. Dan kali ini giliran Peng yang memukul mundur semua anak buah dari anggota geng Michael. Sedangkan di pasar, Xiong sedang mengawasi 3 anak buah Michael yang sedang meminta uang iuran keamanan kepada para pedagang. Tapi tanpa main bacot, Xiong kemudian menghajar mereka dan kemudian menodongkan sebuah parang di lehernya dan meminta mereka untuk segera pergi dari pasar. Setelah itu Michael yang membantu neneknya berjualan. Si nenek kemudian menanyakan luka di tangan Michael. Si nenek begitu takut kalau Michael terluka atau kembali di penjara karena urusan gangster. Sedangkan di suatu tempat, Peng sedang bertemu dengan Michael. Michael kemudian mengajak Peng untuk bekerja sama membangun bisnis klub malam di daerah pasar yang dikuasai oleh Bos Xiong. Tapi Peng adalah tipe orang yang setia, yang menolak kemudian ajakan dari Michael. Setelah itu Peng kembali ke pasar dan membantu Xiong dan Kuo, sedangkan Ahkai diam-diam memakai narkoboy. Tak lama Ahkai mendapat telepon dari Bos Xiong meminta mereka untuk hadir dalam pertemuan antar gangster untuk mengatasi bentrokan yang sering terjadi minggu-minggu ini. Di pertemuan itu Presiden Gui sebagai penengah antara Bos Xiong dan Michael dalam menyelesaikan masalah itu. Tapi Michael yang ternyata hobi bacot dan ogah diatur, ia pun membuat keadaan di sana semakin memanas. Michael yang semakin tak terima karena penolakan di sana kemudian meninggalkan pertemuan itu. Dan setelah pertemuan itu, Bos Xiong bersama Guo datang ke pasar untuk melihat keadaan pasar. Bos Xiong juga mampir ke tempat peramal langganannya, yang kemudian si peramal mengatakan kalau semua ramalannya baik-baik saja. Namun sebenarnya si peramal menutupi setengah dari hasil ramalan itu, yang ternyata berarti kalau ada sebuah pemberontakan. Sin kemudian berpindah ke paman gambler yang doyan bermain judi dan selalu kalah. Ia juga sering meminta uang kepada Lei Lei. Kebetulan saat itu ada Peng yang ingin mengantarkan kopi untuk Lei Lei dan temannya. Ia tak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Peng lalu memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh paman gambler. Kemudian malam harinya Bos Xiong dan para ketua gangster yang lain membicarakan tentang rencana rekonstruksi milik Michael. Ada sebagian yang pro Michael dan sebagiannya menolak, terutama Bos Xiong yang tetap kekeh untuk menolak. Karena bagi Bos Xiong di pasar itu banyak orang yang berjuang untuk mencari nafkah. Saat mereka semua sedang berbincang, tiba-tiba ada orang yang menembak tempat itu. Peng dan Guo pun segera mengejar orang tersebut. Sedangkan Xiong tetap tinggal bersama Bos Xiong. Peng dan geng lalu datang ke tempat Michael dan menyerang Michael yang baru saja selesai habis mantap-mantapan. Di tengah beku hantam itu, Michael kemudian menodongkan Peng dengan pistol dan akan menembaknya. Tapi untung saja Xiong datang dan langsung menodongkan parang ke leher Michael.
Kemudian Peng mengambil pistol milik Michael, lalu menembak kaki anak buah Michael. Dan Peng kemudian mengancam Michael kalau ia yang selanjutnya. Berpindah ke Boseong yang saat itu sedang berbincang dengan istrinya. Mereka berdua membicarakan kalau dirinya yang sudah tua dan akan segera pensiun. Boseong berencana untuk memberikan semua kekuasaannya kepada Seong. Namun ternyata obrolan mereka berdua didengar oleh Ah Kai yang kemudian melaporkan kepada Feng. Peng yang tahu akan hal itu menjadi galau karena seharusnya dirinya lah yang menjadi pemimpin. Di tengah perjalanan Peng tiba-tiba dicegat oleh Michael. Dan tujuan Michael mencegat Peng tetaplah sama, yaitu mengajaknya untuk bekerja sama. Dan ia juga memprovokasi tentang kepemimpinan yang akan diberikan kepada Seong. Tapi Peng tetaplah kekeh menolak tawaran dari Michael. Setelah pertemuan dengan Michael, Peng pun sering menjadi galau karena ia selalu teringat ucapan Michael tentang kekuasaan yang akan diberikan kepada Seong. Scene lalu berpindah ke Guo dan Hua yang mampir ke sebuah warung untuk membeli udut. Tapi secara tiba-tiba datang anak buah Michael yang langsung menangkap Huo dan membawanya pergi ke markas mereka. Di sana Huo disiksa oleh mereka, lalu kemudian dikembalikan ke tempat Boseong dengan keadaan yang mengenaskan. Peng dan kawan-kawan segera membawanya pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit Seong pun menjadi sangat marah karena seharusnya ialah yang diincar oleh Michael. Dan ia berniat untuk membalas dendam kepada Michael. Tapi kemudian dicegah oleh Feng dan Boseong yang mengatakan kalau belum saatnya untuk balas dendam. Sementara itu di tempat perjudian, Paman Gambler lagi-lagi kalah dalam berjudi. Dan ia kini kehabisan banyak uang dan terlilit banyak hutang. Ia pun berencana untuk berhenti berjudi. Dan saat ia akan pulang, ia tiba-tiba dicegat oleh anak buah Michael dan dibawa masuk ke dalam mobil. Michael lalu meminta Paman Gambler untuk segera membayar semua hutangnya. Tapi karena saat itu Paman Gambler tak memiliki uang sama sekali. Lalu Michael memberinya uang dengan syarat kalau ia harus menghabisi Peng. Karena terpaksa, ia pun akhirnya setuju. Lalu kembali ke Feng yang saat itu mendapat telepon dari Paman Gambler yang ingin bertemu dengannya. Peng yang percaya begitu saja lalu menemui Paman Gambler. Saat sampai, Peng merasa aneh karena tempat itu sangatlah sepi. Lalu ia pun kemudian menelpon Seong untuk memberitahu agar berhati-hati di jalanan. Saat Peng akan pergi, tiba-tiba Paman Gambler muncul dan langsung mengajaknya berbicara. Namun karena pembicaraan dari Paman Gambler yang tak penting, Peng pun lalu memutuskan untuk pergi. Tapi baru saja Peng berjalan, tiba-tiba pistol milik Paman Gambler terjatuh. Paman Gambler lalu meminta Peng jangan pernah kembali karena semuanya sedang diurus oleh Michael. Dan ia meminta Peng untuk bergabung dengan Michael. Mendengar hal itu, Peng pun menjadi emosi dan hampir saja Paman Gambler digetok olehnya. Sementara itu, Seong dan neneknya yang sedang dalam perjalanan, mobil mereka tiba-tiba ditabrak oleh anak buah Michael dari belakang, yang akhirnya mobil mereka ditabrak oleh sebuah truk. Kemudian anak buah Michael mendatangi mobil Seong sambil menenteng pistol, tapi ternyata Seong di dalam mobil sudah bersiap, dan akhirnya kedua orang itu pun didor oleh Seong. Tapi sayangnya dalam kejadian itu si nenek tak bisa diselamatkan. Di sisi lain di markasnya, Boseong yang saat itu sedang membaca koran. Tiba-tiba dari belakang ia ditodongkan pistol yang kemudian menembaknya di bagian kepala. Dan nyatanya pelakunya adalah Ah Kai. Ah Kai yang saat itu panik segera kabur dari tempat itu. Guo yang berada di luar merasa curiga dengan Ah Kai. Ia pun segera berlari masuk ke dalam. Dan Feng yang baru saja tiba melihat Boseong yang sudah tewas. Keesokan harinya selepas pemakaman, Peng dan Guo berjanji kalau mereka berdua akan membalas dendam kepada Michael dan Ah Kai. Dan mereka sudah mempersiapkan semuanya. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke pelabuhan yang kemudian disusul oleh Seong yang juga ingin membalas dendam. Malam harinya saat itu Michael yang sedang meresmikan bisnis barunya. Ia langsung diserang oleh Peng, Seong, dan Guo. Michael yang ketakutan segera kabur dari sana, lalu kemudian dikejar oleh Peng dan Seong. Sedangkan Guo harus masih beradu tembak dengan anak buah Michael.
Peng dan Xiong akhirnya berhasil mencegat Michael. Namun karena mereka berdua sama-sama terluka, Michael berhasil melawan dan menghajar Xiong hingga babak belur. Peng kemudian mengambil sebuah bambu lalu menusuk Michael. Namun Michael berhasil membalas dan balik menusuk Peng. Xiong yang saat itu dalam keadaan sekarat berhasil bangun dan mendapat sebuah pistol. Lalu kemudian ia pun menembak Michael. Di akhir film malam itu hanya Peng yang masih hidup, namun dalam keadaan kritis. Sedangkan Xiong sudah modar saat akan dinyalakan udut. Sedangkan Ah Kai tidak diketahui di mana sama siapa sedang berbuat apa. Dan kemudian film ini pun berakhir. Ending yang cukup mantap karena akhirnya pada modar-modaran. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton di channel ini. Mohon maaf jika saya dalam bercerita masih banyak memiliki kekurangan. Saya Arpi undur diri. Wassalamualaikum.